Salam jumpa pendengar terkasih dimanapun berada. Kembali hari ini program obrolan santai bersama Pendeta Ani Halim menemani ruang dengar saudara semuanya dengan topik-topik yang menarik di mana kita akan belajar bersama-sama dalam setiap minggu ke minggunya mengenai topik bagaimana sih setiap hal-hal yang muncul ini yang hari-hari ini mungkin menjadi isu buat kita anak-anak Tuhan. Kita mempelajarinya dari perspektif kebenaran firman Allah itu yang paling benar seperti apa. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu rindu setiap hari, setiap waktu terus dibaharui, terus dicelikan seturut dengan kebenaran firman Allah. Terutama untuk topik kita malam hari ini, pastinya semua pendengar sudah bersiap, penasaran, semuanya sudah ingin tahu, tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dan tanya jawab kita tentu saja malam hari ini dalam program obrolan santai. Namanya aja obrolan ya untuk pendengar semuanya. Jadi di sini tidak hanya Pak Andi nanti yang akan menyampaikan materi-materi dan pembahasan menarik seputar topik kita malam hari ini yaitu Pentakosta dan bahasa roh. Nah, pendengar semuanya nanti juga harus aktif nih untuk berpartisipasi, memberikan pertanyaan, komentar ataupun juga sharing-sharingnya tentang topik Pentakosta dan bahasa roh. Apakah pendengar semuanya langsung memiliki begitu banyak yang difikirkan, pertanyaan, pergumulan dan perdebatan selama ini tentang Pentakosta dan bahasa roh? Nanti pendengar semuanya bisa bergabung bersama kita di studio untuk meramaikan malam hari ini bersama-sama kita belajar tentu saja. Bukan bermaksud untuk menyalahkan atau mencari kesalahan, tapi kita belajar kebenaran firman Tuhan seperti apa. Sebagai anak-anak Tuhan tentu saja kita rindu untuk back to the Bible ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Andi yang sudah bersama-sama dengan kita di studio malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Andi, salam Selamat jumpa. malam, Adelia. Iya, salam jumpa ini untuk Pak Andi dan juga semua ya Pak ya, karena malam hari ini Iya. kita juga ada live di Instagram tentu saja. Untuk Malam semuanya. semuanya. Iya, oke. Pak Andi juga menyapa nih semuanya yang sudah bergabung di live Instagram kita. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam obrolan santai, dan kita sapa dulu ya yang sudah bergabung di live Instagram kita. Udah cukup banyak nih, ada Tan Istanto, ada QRNO. Oke, mohon maaf ya kalau salah baca ya. Ada DR1130 AC, ada Rina Listio juga. Salam jumpa dari kita yang ada di studio nih, selalu setia juga menyimak kita di live Instagram tentu saja. Ada Arthur Suryo Hadi, selamat malam. Selamat malam juga. Ada Yohanes Hartadi 2. Oke, salam jumpa dari kita. Ada Arifsan, ada Yohanes Hartadi, hello. Oke, hello juga. Ada Lindawati 3022, ada Rio Yudistirak dan kawan-kawan lainnya pendengar yang sudah bergabung juga. Ada Salim, salam jumpa, halo. Ada juga Lim Kewi, ada Edi Kairos, ada Inge Irawati 74, ada juga Erni Cindrawan, ada juga Rian Naisem. Rian Naisem. Ya, semoga nggak salah ya. Ada Chandra_Sastra juga. Salam jumpa aja buat semuanya nih yang sudah bergabung di live Instagram kita. Langsung bisa bertanya, berkomentar ya di live Instagram kita @RMCSBY. Oke, kalau mungkin ada yang komentar nih suaranya agak pelan, nanti kita coba cek lagi ya yang bergabung di live Instagram ya. Ada Smart Fotografi juga bergabung. Semuanya yang sudah bergabung dan akan bergabung Adel undang ya untuk bisa melihat kita di live Instagram @RMCSBY atau WhatsApp di 081357901628 sampai jam 8 nanti. Topik obrolan santai kita adalah Pentakosta dan bahasa roh. Oke, kita mau mulai nih Pak Andi, gimana? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga adalah bagian pergumulan hidup saya pada waktu saya masih mahasiswa. Jadi kurang lebih 40 tahun yang lalu. Dan saya mengalami kebingungan juga pada saat saya baru mengenal iman Kristen. Karena saya dulunya juga orang Kristen, tapi Kristen KTP yang hanya mengikuti tradisi ya orang tua dan nggak pernah bergumul tentang kekristenan itu apa ya. Bahasa roh lagi ya, nggak pernah diurus deh tentang bahasa roh itu. Ya taunya ya pokoknya jadi orang Kristen tuh mesti jadi orang baik-baik,
ya jadi orang yang jujur, ya tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian setelah saya bertobat, saya mengalami kelahiran baru, saya terjun dalam pelayanan, saya aktif di persekutuan mahasiswa dan sebagainya. Saya lalu bergaul dengan teman-teman yang dari berbagai macam gereja. Saya baru mengenal ya ternyata kekristenan tuh banyak sekali variasinya dan ajarannya juga bermacam-macam. Jadi saya mulai bertanya-tanya, kalau begitu kenapa ya di gereja saya nggak pernah ada bahasa roh? Kenapa di gereja lain begitu banyak bahasa Ya. roh ya? Nah itu menimbulkan pertanyaan. Akhirnya jawaban paling gampang adalah ya itu udah kebiasaan, tradisi turun temurun. Kalau gerejanya sih itu ya itu bahasa Ya. roh. Kalau gereja yang di mana saya berada itu enggak ada bahasa roh, sama sekali enggak pernah ada. Enggak pernah dengar itu ada orang bahasa roh di gereja saya. Jadi kenapa begitu? Kenapa yang satunya kok bahasa roh terus, yang satunya kok enggak ada? Nah, saya waktu itu mengira bahwa yang enggak ada itu berarti yang enggak beres gitu loh. Jadi harus ada semua, karena di Alkitab juga ada bahasa roh kan? Ada, itu kita nggak boleh menyangkal kalau itu ada bahasa roh. Nah, itu juga menjadi pergumulan. Oke lah, nggak berlama-lama saya menceritakan tentang pergumulan ini. Saya kira juga banyak orang Kristen yang sampai hari ini juga bergumul. Seperti yang saya bergumul 40 tahun yang lalu ya. Dan saya setelah bertobat, saya belajar dalam kekeliruan, dalam kesalahan, dalam ya istilahnya pengawuran begitu ya belajarnya, sampai kepada belajar yang mulai menemukan kebenaran. Dan saya bersyukur sekali Tuhan membimbing saya untuk makin lama makin mengerti kebenaran, dan sekarang saya sudah umur 66 ya, 67 dan mau 67 ini 66. Jadi ya sudah waktunya saya mau men-sharingkan pergumulan-pergumulan saya ini selama saya meneliti dan mempelajari tentang kebingungan-kebingungan saya pada masa lalu. Oke? Nah, sekarang saya mau mulai dengan kita membaca lagi bagian yang pernah kita baca. Ya. Jadi ini khusus pembicaraan kita mengenai terfokus kepada bahasa roh. Dulu Pentakosta dengan fenomenanya ya. Sekarang terfokus kepada pembahasan mengenai bahasa roh, dan ini saya rencana pembahasan ini tidak akan sekali selesai karena bersambung ini ya. Tidak mungkin satu kali selesai karena ini pelajaran yang bisa berjam-jam mempelajari seperti ini. Mungkin ada orang bilang mengada-ada bahasa roh aja kok berjam-jam. Iya benar. Kita nggak bisa cuma sekali dua kali aja. Kita harus bahas sampai beberapa kali. Oke. Ya. Nah, mari kita membuka Kisah Rasul. Iya, Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 2, seperti yang lalu, Kisah Rasul pasal 2, kita baca saja kembali lagi ayat 1 sampai ayat ke-8. Silakan. Ya. Saya bacakan Kisah Para Rasul 2 ya Pak ya, ayat pertama. Iya, sampai 8. Iya. Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai ke-8. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Oke, saya mau mulai dengan pertama membahas mengenai istilah. Jadi kalau saudara mempelajari mengenai istilah bahasa roh, ya, yang seringkali kita dengar kan bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Ya. Ini istilah sudah salah kaprah. Nah, jadi banyak orang Kristen yang sudah terbiasa ngomong bahasa roh sehingga nggak sadar kalau ini adalah kebiasaan yang salah. Ya, sampai saya bilang itu salah kaprah. Nah, kenapa salah kaprah? Karena kalau saudara melihat dalam bahasa aslinya, istilah bahasa roh, kata rohnya itu nggak pernah ada dimanapun. Tidak pernah ada. Itu hanya ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi terjemahan lain, termasuk terjemahan bahasa Inggris, termasuk terjemahan lama, bahasa Indonesia yang lama, itu tidak menggunakan bahasa roh. Dalam bahasa Inggris ditulis tongues, dalam bahasa terjemahan lama Indonesia ditulis bahasa lidah. Kalau bahasa aslinya itu glosa, dalam akar kata glosa, ya, lalu menjadi glosolalia. Ya. Di Indonesia kan. Nah, bagaimana pandangan yang benar tentang bahasa roh atau bahasa lidah ini atau tongues ini? Itu orang lalu bikin ada dua teori tentang bahasa. Ya, saya pakai istilah yang biasa didengar aja, bahasa roh ya. Ada dua macam bahasa roh. Yaitu bahasa roh yang pertama adalah bahasa roh yang di Kisah Rasul. Dan kedua adalah bahasa roh yang di Korintus. Nah, orang yang meneliti tentang bahasa roh ini biasanya menyimpulkan, saya katakan biasanya, yaitu bahasa roh yang di Kisah Rasul itu adalah bahasa roh yang memang dimengerti, terutama yang di hari Pentakosta, dimengerti oleh orang yang mendengarkan. Sedangkan bahasa roh yang di Korintus itu sama sekali bahasa yang tidak dimengerti. Berarti ada dua versi bahasa roh, yang satunya dimengerti, satunya tidak dimengerti. Nah, bagaimana pandangan yang benar? Nah, saya tidak mau membahas perbandingan ini dulu, dua perbandingan ini. Saya cuma mau bahas yang Kisah Rasul dulu. Baik. Ya, supaya pemikiran kita bertahap dan tidak bercabang-cabang, nanti bingung sana, bingung sini. Nah, kita sekarang bahas yang Kisah Rasul dulu. Ya, di Kisah Rasul jelas memang sama akar katanya sama, yaitu glosa. Saya tidak setuju kalau dikatakan di Kisah Rasul sama di Korintus itu istilahnya beda. Tidak berbeda. Akar katanya sama, yaitu glosa. Ya, tidak ada istilah yang satu dimengerti, yang satu tidak dimengerti. Ya, itu tidak ada. Itu hanya tafsiran manusia yang ditambahkan untuk ya mengatasi kebingungan tentang antara Korintus dan Kisah Rasul, sehingga kesimpulannya ya sudah
yang di Kisah Rasul itu bisa dimengerti, yang di Korintus tidak bisa dimengerti, gitu aja sudah kesimpulannya. Nah, menurut saya itu kesimpulan yang nggak benar. Iya. Tapi nggak benarnya apa, nanti saya akan jelaskan. Jadi saya bukan ngomong ngawur juga, dan saya bukan ngomong nggak ada dasarnya, tapi saya akan jelaskan dasarnya dengan baik. Nah, jadi dalam hal ini pertama yang seperti saya janjikan, yaitu yang saya janjikan yaitu kita membahas di Kisah Rasul dulu. Ya, baik. Nah, perhatikan saudara-saudara, yang di Kisah Rasul itu saya sudah membahas mengenai latar belakangnya. Jadi orang-orang berkumpul dari berbagai daerah asal mereka yang bahasanya sudah bahasa-bahasa daerah mereka yang berlain-lainan, itu semua berkumpul di Yerusalem, dan mereka itu berasal dari Asia kecil, ya, daerah Asia kecil seperti Turki dan sebagainya untuk zaman sekarang. Nah, mereka dengan kebiasaan sudah berbudaya di sana, ya, mereka merantau di sana dan mereka sudah terbiasa dengan bahasa di sana, dan waktu hari Pentakosta mereka mendengar para rasul itu bisa berbahasa daerah mereka masing-masing, dan itu mengejutkan mereka, mengagetkan mereka. Kenapa kok para rasul bisa bahasa daerah mereka? Dan ini saya sudah jelaskan mengenai pentingnya fenomena ini, ya. Pentingnya fenomena seperti ada suara angin keras, ada lidah api, ada bahasa lain. Ya, diterjemahkan di Kisah Rasul ini bahasa lain, tidak pakai bahasa lidah, tidak pakai bahasa roh, tapi bahasa lain. Nah, menurut saya ini terjemahan yang paling bagus, bahasa lain ini, dan memang tepat. Para rasul berbahasa lain, yaitu bahasa salah satu suku yang ada di dunia, bahasa manusia, ya, bukan bahasa langit. Ya, bukan bahasa dunia roh, bukan. Ini bahasa manusia. Nah, jadi untuk apa Tuhan membuat semacam hal spektakuler yang mengejutkan banyak orang ini? Untuk apa, ya? Saya sudah tegaskan, ya. Ada 3 hal yang penting pada hari Pentakosta, yaitu proklamasi diutusnya para rasul, proklamasi Injil diberitakan kepada semua bangsa, sudah saatnya Injil diberitakan kepada semua bangsa, dan proklamasi berdirinya gereja mula-mula. Ada 3 proklamasi yang saya tekankan di dalam hari Pentakosta. Nah, sehingga perlu momentum yang spesial. Momentum spesial ini dengan tanda-tanda yang spektakuler, supaya Tuhan benar-benar menunjukkan bagaimana Tuhan mengesahkan akan 3 proklamasi ini, dengan para rasul sebagai yang boleh diangkat secara resmi sebagai para rasul yang diutus sebagai saksi Kristus. Nah, itu proklamasinya, ya. Yang jelas Roh Kudus sudah hadir sebelum hari Pentakosta. Roh Kudus sudah bekerja dan berkarya sebelum hari Pentakosta. Roh Kudus sudah datang dan sudah mempertobatkan banyak orang pada saat Kristus mengabarkan Injil. Ya, dan itu yang jelas, Roh Kudus sudah hadir. Di Perjanjian Lama pun juga Roh Kudus sudah hadir. Jadi sebetulnya yang dimaksud hari Pentakosta ini adalah turunnya Roh Kudus dengan fenomena-fenomenanya, ya, atau saya pakai istilah lain, yaitu intervensi Roh Kudus dalam momentum Pentakosta untuk mengesahkan atau menyatakan misi kerajaan Allah yang dalam era Perjanjian Baru. Ya, itu dalam era Perjanjian Baru perlu ada tanda-tanda yang seperti bukan perlu dalam misi kerajaan Allah itu Allah menyatakan dengan tanda-tanda ajaib.
pada hari Pentakosta. Antara lain yaitu bisa berbahasa lain. Nah, jadi saya mau tegaskan kembali tentang ciri berbahasa lain ini di Kisah Rasul. Ya, yang pertama, para rasul yang berbahasa lain ini bukan orang yang nggak sadar. Ya, bukan orang yang nggak sadar, bukan orang yang mabuk, seperti yang dikatakan oleh Petrus, ini hari baru pukul 9, mereka bukan orang mabuk. Jadi mereka itu sadar dalam mengucapkan bahasa lain itu. Mereka bukan seperti orang kesurupan, ya, atau tidak terkendali, lalu tiba-tiba mulutnya mengeluarkan kata-kata yang mereka sendiri tidak bisa atur. Bukan seperti itu. Itu jelas mereka teratur, mereka bukan ngawur, mereka bukan kacau, suasana tidak kacau. Mereka mengucapkan dengan kesadaran penuh. Oke? Lalu yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Kesadaran. Lalu yang kedua adalah mereka mengucapkan dengan kata-kata yang jelas. Bukan kata-kata yang enggak jelas atau yang tidak dimengerti. Bukan. Sangat jelas dan sangat dimengerti. Karena itu orang-orang yang mendengarkan terkejut dan mengatakan, kok mereka bisa bahasa kita ya. Nah, berarti kan jelas. Jadi bukan kata-kata yang ngawur atau kata-kata yang kacau, tapi kata-kata yang jelas. Lalu yang ketiga adalah mereka dalam mengeluarkan kata-kata yang jelas, tentunya pendengarnya juga mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Jadi mengerti dan memahami. Lalu yang keempat, yang mereka sampaikan itu adalah suatu berita yang penting. Berita yang penting. Jadi saya tidak pernah, saya pernah menegaskan mengenai ciri daripada orang yang orang yang dimana Tuhan itu mau berbicara kepada dia ya. Waktu Tuhan mau berbicara kepada dia, maka Tuhan itu tidak bicara hal-hal sembarangan. Tidak bicara hal sembarangan, hal-hal yang sepele, hal-hal yang istilahnya tanda petik ya, maaf ya, ini saya bukan mau menghina, tidak, tapi murahan lah gitu. Misalnya Tuhan bicara soal, Andi, kamu beli aqua ini di mana ya? Harganya berapa? Tidak mungkin Tuhan tanya seperti itu, karena tidak ada gunanya sama sekali tanya seperti itu ya toh. Ya masa aqua aja ditanyakan Tuhan dari surga gitu loh. Nah itu tentunya tidak seperti itu. Jelas berita yang disampaikan adalah berita yang sangat signifikan, sangat berarti dan bernilai, dan juga merupakan suatu pernyataan Allah yang amat besar, merupakan suatu rencana Allah yang amat besar. Jadi ini bukan omongan murahan, omongan yang tidak ada artinya, atau omongan-omongan cuma sok-sokan gitu, memamerkan kepentingan-kepentingan, kebolehan, kehebatan diri ya, dan ya tidak seperti itu, tapi ini berkaitan dengan hal yang sangat besar. Coba perhatikan berita yang disampaikan oleh para rasul ini, kita bisa lihat di ayat yang ke-11, tapi bagian yang B, tapi nggak apa-apa dibaca semuanya ini. Kisah Rasul 2 ayat 11, silakan. Kisah para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, jadi perhatikan kalimat terakhir itu, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Berarti para rasul ini tidak bicara tentang hal-hal
ya tadi saya bilang murahan atau yang nggak ada artinya atau yang cuma berita, saudara-saudara, Tuhan bilang ya sama saudara besok mau hujan. Nah, itu enggak ada gunanya bicara seperti itu ya. Kecuali sudah enggak hujan hujan tidak turun 3 tahun seperti zamannya Elia itu ya. Itu tidak seperti itu. Tapi ini bukan murahan seperti itu, tetapi benar-benar berarti dan bernilai, yaitu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, oke, saya berhenti sampai di sini dan ini adalah peristiwa yang saya berani tegaskan, ini adalah peristiwa yang signifikan sekali. Bahasa biasa orang menyebut bahasa roh, tapi di sini disebut mereka berbahasa lain. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat signifikan atau penting sekali pada hari Pentakosta, di mana ini akan menjadi suatu tanda yang Tuhan mau pakai untuk suatu sejarah. Ya, sejarah proklamasi di mana Injil diberitakan kepada semua bangsa. Nah, mungkin kalau ada saudara yang sudah mempelajari mungkin mengerti maksud saya, tapi kalau ada yang belum mempelajari mungkin masih bingung. Jadi apa hubungannya bahasa roh dengan pekabaran Injil kepada semua bangsa? Itu sangat penting pada waktu itu. Ya, jadi memang diperlukan, bahasa roh itu diperlukan. Saya sudah masukkan di publish di Facebook dan sebagainya. Apakah memang bahasa roh itu diperlukan? Kenapa bahasa roh diperlukan? Nah, ini kita akan bahas ya. Kita akan bahas kenapa bahasa roh itu diperlukan. Karena apakah cuma sekedar oh ya ini supaya para rasul diutus oleh Allah sudah pakai bahasa roh begitu. Enggak sesederhana itu dan tidak cuma sekedar oh ini sebagai tanda ya sudah tandanya bahasa roh gitu. Bukan hanya hal itu saja. Perhatikan. Ya, nah sekarang saya mau lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan bahasa roh ini kan bahasa lain. Ya. Dan yang dimaksud bahasa lain ini adalah bahasa, perhatikan saudara ya. Ini adalah bahasa orang kafir. Bahasa orang kafir. Ini bukan bahasa asli orang Yahudi. Nah, kenapa kok Allah justru mau memproklamasikan peristiwa yang penting ini dengan membuat suatu fenomena yang menggunakan bahasa orang kafir, yang bagi orang Yahudi itu bahasanya orang najis, gitu. Orang kafir itu orang najis, orang kotor ini. Ya maaf, itu tradisi orang Yahudi ya, karena memang mereka sangat merasa Yahudi itu superior, itu. Dan mereka sangat menghina kekafiran, mereka sangat memandang rendah kekafiran, ya. Jadi dengan pengertian latar belakang itu seperti itu, saudara perlu berpikir kan, kenapa Tuhan menggunakan bahasa orang kafir yang dibenci orang Yahudi untuk memproklamirkan peristiwa yang penting dalam sejarah kekristenan. Nah, saya yakin saudara mulai nangkap nih. Kalau saya ngomong gini ini berarti mulai nangkap. Ya, berarti enggak kebetulan ya pakai kafir itu enggak kebetulan. Maksudnya enggak sembarangan Tuhan pakai bahasa orang kafir gitu. Ada maksudnya. Nah, seperti itu. Maksudnya yaitu tadi latar belakang kebencian orang Yahudi dengan kekafiran ini, dan tadi saya bilang ada kaitannya dengan penginjilan kepada orang-orang kafir. Penginjilan ke seluruh umat manusia. Tidak lagi mementingkan orang Yahudi yang terutama.
Nah, ini ada poinnya. Lalu yang ketiga yang saya mau tegaskan juga adalah penggenapan nubuatan dalam kitab Yoel. Bahwa memang Tuhan akan memakai bahasa orang asing untuk menyatakan kebenaran kepada bangsa Yahudi. Dan itu sebetulnya, dibalik semua itu sebetulnya Tuhan tuh mau, tanda petik, mempermalukan bangsa Israel yang sok super ini, sok hebat ini, dengan rasa superiornya itu, Tuhan tuh mau istilahnya menghajar dan mendidik bangsa Israel supaya enggak sombongnya itu jangan dilanjutkan lah sombongnya Anda ini dengan merasa bangsa superior yang paling hebat tuh, Anda itu jangan kebablasan lah gitu. Memang sudah kebablasan, tapi jangan diterus-teruskan lagi. Saatnya sudah selesai. Anda tidak bisa membanggakan keyahudian Anda karena Tuhan sendiri mau memakai bahasa orang asing. Nah, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yoel. Dan itu juga nanti akan ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Korintus. Nah, kita akan belum membahas Korintus, jadi itu nanti ditunda dulu. Jadi ini tadi bahasa asing itu ada latar belakangnya, ya. Nah, sudah dicatat sama Adelia kan. Nah, jadi nanti Adelia yang bisa menegaskan kembali ya kepentingan menggunakan bahasa orang asing ini bukan kebetulan atau bukan begitu saja lewat tanpa ada sasaran yang jelas. Ya, kenapa kok pakai bahasa orang asing? Oke, saya berhenti dulu sampai di sini, nanti mungkin ada tanya jawab atau ya bisa menyapa dulu rekan-rekan. Iya, ini sudah semakin memperjelas lagi bagian dari Kisah Para Rasul 2 ini untuk kita semua ya, pelan-pelan tapi pasti tentunya ya. Kalau tadi Pak Andi menekankan kita pelajari dulu yang ada di Kisah Para Rasul ini ya Pak ya, belum sampai yang di Korintus ya Pak ya. Nanti ini kasusnya berbeda biar tidak bercampur baur katanya. Oke, beberapa poin yang menarik di sini tadi sudah disampaikan. Cukup juga membuat saya sendiri juga, oh iya ya ternyata seperti itu ya, benar sekali ya, bahwa di situ dilakukan oleh para murid dengan kesadaran, bukan ketidaksadaran, bukan di luar kontrol, tapi mereka dengan penuh kesadaran mengucapkan bahasa lain itu tadi ya, dan dengan kata-kata yang jelas dan dimengerti, bukan tidak ada yang mengerti di tempat itu, tapi dengan bahasa-bahasa lain yang beberapa orang dari daerah itu mengerti ya. Jadi bukan yang abstrak dan sama sekali tidak dipahami oleh manusia. Dan isinya yang terpenting itu adalah beritanya ya Pak ya. Iya. Mengandung suatu berita yang penting yang menyangkut kerajaan Allah pastinya ya, menyangkut kebenaran gitu, bukan soal urusan kehidupan pribadi manusia, bukan urusan kepentingan beberapa orang, bukan ya, tapi memberitakan tentang kebenaran firman tentu saja. Nah, yang terakhir tadi Pak Andi menyampaikan mengapa tadi kalau dibahas di ayat yang terakhir kita baca sama-sama itu ya Pak ya, di ayat 11 Kisah Rasul 2 ayat 11 itu ya, Pak Andi semakin menekankan bahwa yang digunakan itu adalah bahasa orang kafir gitu ya Pak ya. Iya. Karena latar belakangnya adalah orang-orang Yahudi ini sangat benci dengan kekafiran ya. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang kata Pak Andi tadi adalah kotor gitu ya. Memang mereka pada saat itu menganggap seperti itu. Tapi ini adalah satu langkah untuk menandai dimulainya penginjilan pada semua bangsa. Nah, kalau nilai-nilai ini tadi diaplikasikan dan ditinjau untuk nilai-nilai ini digunakan untuk meninjau bahasa roh yang sekarang ini ada, terjadi, merebak, meluas, menjamur. Ya, ini kayak sudah seperti hal yang di mana-mana itu sangat umum, Pak. Bahkan kalau tidak ada ini itu rasanya ada sesuatu yang kurang dan ada sesuatu yang salah, belum sah,
belum afdol, belum tingkat tinggi gitu kayaknya kerohaniannya kalau belum menguasai satu ini yang kita sebut dengan bahasa roh. Padahal kalau di Kisah Rasul ini disebutnya bahasa lain, tidak pernah dalam bahasa aslinya ya itu disebutkan dengan bahasa roh ya Pak ya. Iya. Itu adalah bahasa lain. Nah, tadi sempat dikatakan juga tentang glosa itu tadi ya. Nah, pendengar semuanya mungkin punya pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah ada beberapa yang masuk ke WhatsApp malam hari ini di 081 357 901628. Kalau tadi Pak Andi mengatakan disampaikan kepada orang-orang kafir, saya juga sempat mikir ya, kenapa ya begitu ya? Ya, iya sih, penginjilan pada semua bangsa itu dimulai gitu. Terus apa ya kaitannya dengan kebencian tadi ya? Kalau saya sih masih kurang mengerti. Nggak tahu kalau pendengar semua gimana ya? Ada tunggu pertanyaannya. Kalau mungkin belum bisa dipahami tentang terus kenapa ya? Kalau memang kebencian terus apa? Kenapa harus menyampaikan kepada bangsa kafir ya? Silakan langsung bergabung malam hari ini di 081 357 901628. Walaupun nih Pak, kayaknya malam hari ini lebih banyak yang tertarik dengan fenomena penampakan luarnya, langsung bertanya bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara memberitahu kebenaran tentang bahasa lain atau dikenal dengan bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul ini. Atau bagaimana bisa berbahasa roh sekarang? Kayaknya belum ada yang gitu ya. Mungkin ada yang mau tanya boleh ya 081 357 901628. Kita tunggu. Saat ini juga bisa dimulai untuk bertanya ataupun juga di Instagram @rmcsby sambil menyimak langsung live di studio malam hari ini atau juga Facebook @RMC Radio Surabaya untuk Facebooknya ya. Sapa dulu sebelum Adel membacakan pertanyaan di WhatsApp. Jadi yang sudah bergabung malam hari ini langsung saja memberikan pertanyaan, jangan ditunda-tunda ya. Sudah lewat sekitar 45 menit dari kebersamaan kita awal. Adel menyapa yang sudah bergabung di Instagram. Kita lanjutkan, ada Nyo. Oke, kasih jempol katanya. Oke, ada ESP_UD. Nah, ini Pak Arief ini memberikan pertanyaan tapi sepertinya matching dengan yang minggu lalu Pak ya. Mungkin Pak Arief ini bolos minggu lalu. Ya, bertanya ini, akhir-akhir ini ada istilah Pentakosta ketiga. Maksudnya itu bagaimana tentang Pentakosta ketiga? Mohon penjelasan Pak Andi. Tapi sepertinya sudah ya minggu lalu ya Pak ya. Iya. Tentang makna Pentakosta ketiga. Siapa lagi? Ada Ibu Yunike Martini, salam jumpa. Ada juga Oriflame Secret, ada Hendro Kuncoro, ada Monica Devi. Salam jumpa buat semuanya, udah banyak nih yang bergabung. Ada Joni Tanujaya juga, salam jumpa, salam kenal dari kita yang ada di studio. Ada Joshua Eris dan juga ada Edi Kairos. Pak Andi, apakah dipakainya bahasa Yunani menjadi bahasa baru bagi bentar ya, bagi Alkitab menjadi peneguhan atau hasil karya Roh Kudus sebagai kelanjutan dari Pentakosta? Saya ulangi ya Pak ya. Dari Edi Kairos. Apakah dengan dipakainya bahasa Yunani menjadi bahasa baru bagi Alkitab menjadi peneguhan atau hasil karya Roh Kudus sebagai kelanjutan dari Pentakosta? Lalu satu lagi Pak, bagaimana signifikansi Pentakosta bagi gereja di era modern sekarang ini? Dari Edi Kairos. Ya, langsung ya. Ya, Jawab boleh langsung Pak. Silakan. Edi. Ya, halo Edi. Ya, jadi Alkitab juga memakai bahasa orang kafir. Alkitab Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama memang bahasa asli orang Yahudi, Ibrani. Nah, mengapa Tuhan memakai ini? Apakah ini juga mau menunjukkan yang tadi saya katakan itu, bahwa ini juga mau menunjukkan bahwa Allah itu ya mau menegaskan bangsa Israel bukan satu-satunya bangsa yang superior dan Tuhan mengunggulkan Israel terus selamanya, tidak. Ini juga mau menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa memakai bahasa asing, bahasa orang kafir untuk menyatakan kebenaran firman. Ya, ini pasti.
Tapi memang ada yang menafsirkan kenapa kok pakai bahasa Yunani, karena bahasa Yunani itu bahasa akademik. Pada waktu itu bahasa akademik, bahasa intelektual. Jadi untuk membahas kedalaman pengertian tentang doktrin perjanjian baru yang sangat dalam, itu perlu bahasa yang istilahnya inteleknya tingkat tinggi. Nah, itu bahasa Yunani. Selain memang ya saya percaya bahwa pasti itu ada kaitannya dengan yang tadi saya bilang, bahwa orang Yahudi ini jangan merasa dirinya yang paling hebat gitu, sehingga merendahkan bangsa-bangsa lain. Tuhan bisa pakai bangsa lain, Tuhan bisa pakai siapapun yang Tuhan mau pakai untuk menyatakan kebenarannya. Jadi bukan satu-satunya Yahudi. Yahudi itu memang Tuhan janji, Tuhan ada perjanjian khusus, ada suatu ikatan yang khusus, ya, yaitu sampai pada kedatangan Mesias. Yaitu itu janji Tuhan kepada dari Adam dan Hawa sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, Ishak, Yakub, Israel, nabi-nabi, raja-raja, semuanya janji-janji khusus ini karena keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Yang dimaksud keselamatan datang dari bangsa Yahudi adalah bukan berarti Yahudi ini mendatangkan keselamatan. No, sama sekali tidak. Yang mendatangkan keselamatan ya Tuhan. Tapi kok dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi karena Tuhan mengadakan perjanjian kepada bangsa yang dipilihnya ini. Ya, perjanjiannya itu akan datang Mesias yang akan memberkati semua manusia. Ya, melalui Abraham, keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Melalui keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Nah, itu semua adalah janji-janji Allah menggenapi agar semua manusia boleh mendapat berkat anugerah Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus, keselamatan, karya keselamatan Kristus di kayu salib. Itu adalah suatu karya yang sempurna. Nah, itu yang Tuhan mau nyatakan kepada bangsa khusus ini, yaitu Israel. Tapi setelah Kristus datang, maka janji itu sudah selesai kepada bangsa khusus ini, sudah selesai. Dan sekarang Tuhan mengadakan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Makanya Alkitab kita ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tidak berarti perjanjian lama itu nggak dipakai lagi. Perjanjian lama itu basic dan menjadi fondasi perjanjian baru. Ya, dan perjanjian baru adalah menggenapi perjanjian lama. Jadi nggak akan dipisahkan perjanjian lama, perjanjian baru, tidak boleh perjanjian lama dibuang, hanya mau perjanjian baru saja, atau sebaliknya hanya mau perjanjian lama saja, perjanjian barunya dibuang. Tidak bisa dua. Ini adalah merupakan satu kesinambungan dan kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, nah itu jadi itu riwayat tentang Yunani ini. Jadi Tuhan pakai bahasa Yunani ini memang ada latar belakangnya. Tadi juga secara akademik intelektual juga itu dipakai Tuhan. Oke, terus bagaimana dengan yang selanjutnya, Pak? Dari Pak Edi Kairos ini. Yang pertanyaan selanjutnya, signifikansi Pentakosta bagi gereja di era modern sekarang ini. Oh ya. Jadi Pentakosta kan tadi 3 hal yang penting, yaitu pertama yaitu diutusnya para rasul oleh Allah sendiri. Signifikansinya ini untuk saudara dan saya adalah kita ini sekarang meneruskan apa yang dilakukan oleh para rasul sebagai utusan-utusan Kristus. Jadi saudara dan saya sekarang ini menjadi saksi-saksi yang meneruskan yang meneruskan misi Kristus dan meneruskan misi daripada apa yang dilakukan oleh murid-murid Kristus sebagai saksi bagi Kristus, saksi mata bagi Kristus. Dan kita adalah yang meneruskan sebagai saksi Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua,
yaitu Injil diberitakan kepada semua bangsa. Maka kita juga sekarang sudah mengalami bagaimana kita sendiri pun diselamatkan. Karena kita bukan orang Yahudi ya. Mungkin di antara kita masih ada orang Yahudi, ya, tapi kebanyakan kita ini bukan orang Yahudi. Dan kita menerima anugerah keselamatan itu juga sebagai suatu penggenapan daripada Injil diberitakan kepada semua bangsa. Saudara dan saya bukan orang Yahudi dan saudara dan saya bisa menerima anugerah keselamatan itu adalah meneruskan apa yang sudah dinyatakan dalam proklamasi yang kedua ini. Maksudnya proklamasi, arti proklamasi yang kedua maksud saya. Ya, bukan proklamasi, bukan ada 2-3 kali, bukan. Tapi maksudnya makna proklamasi itu ada makna pertama, makna kedua. Dan ini makna ketiga adalah berdirinya gereja mula-mula. Di mana kita sekarang juga menjadi anggota gereja Tuhan. Dan setiap kali kita mengabarkan Injil, maka orang itu menjadi anggota gereja dan mereka memberi diri dibaptis, mereka juga mengaku percaya. Ya, ini juga menyatakan bahwa gereja yang dimulai dari hari Pentakosta itu diteruskan misinya sampai hari ini. Maka setiap kali ada baptisan, ya, itu menyatakan kesaksian penyertaan Allah bagi gerejanya yang terus-menerus berkembang di seluruh dunia. Termasuk sakramen perjamuan kudus itu juga suatu penyataan di mana janji Tuhan yang sudah digenapi itu terus-menerus diperingati oleh umat percaya sampai hari ini turun-temurun. Itu menunjukkan juga suatu kesaksian sejak hari Pentakosta sampai hari ini. Terus kita merasakan hasil daripada Pentakosta itu, yaitu. Jadi itu yang tadi itu yang kemarin minggu lalu saya bilang, 3 makna Pentakosta ini kita alami sampai hari ini. Tapi banyak orang merasa kita harus mengalami bukan 3 makna Pentakosta, tapi 3 fenomena Pentakosta. Nah, itu sudah salah besar. Ya, fenomenanya itu tidak perlu kita mau ulangi atau kita mau tuntut mengalaminya. Karena sudah konteksnya sudah sama sekali beda. Saudara tidak perlu berbahasa lain untuk menunjukkan bahwa Anda mendapat anugerah Tuhan. Tidak perlu, tapi di zaman itu perlu hal itu. Di zaman para rasul itu. Oke. Oke, itu tadi menjawab dari pertanyaan Pak Edi ya tentang signifikansi Pentakosta bagi gereja di era modern ini. Kita Semoga dimengerti. Iya, tentu saja cukup jelas seharusnya bahwa signifikansinya adalah ya itu tadi, kita meneruskannya sebagai saksi Kristus dan menandakan bahwa Injil bagi semua bangsa juga. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah bergabung. Ada sapa dulu sebelum lanjut ke satu pertanyaan di WhatsApp ya. Ada Teh Wishe yang bergabung di live Instagram kita. Salam jumpa. Ada Stephens juga, ada Rosi Chung. Oke, salam jumpa. Selamat bergabung sampai nanti pukul 8 malam. Masih ada kurang lebih 30 menit kebersamaan kita. Adalah bacakan pertanyaannya dulu, tapi jawabannya akan diberikan setelah kita break. Oke, ada pertanyaan yang sudah menanti dari tadi nih Pak, dari Bu Heni Listiowati, KE Smart Fotografi, yang menyimak lewat live Instagram juga tadi, tapi sekarang sudah bergabung lewat radio aja katanya. Kita bacakan pertanyaannya dulu ya Pak ya, biar pada penasaran. Saat SMA dan mahasiswa, saya memiliki KTB dengan anggota 5 orang. Sampai kami terpisah karena kesibukan bekerja dan juga tugas pekerjaan. Kami dipertemukan sekian puluh tahun kemudian. Salah seorang teman mengundang kami untuk mengenang kembali suasana KTB dulu. Saya senang. Namun, segera saya terkejut karena teman menggunakan bahasa roh dan mempercayai bahwa perjamuan kudus bisa dilakukan siapapun, tidak perlu pendeta dan di gereja. Pertanyaan saya, bagaimana saya berargumentasi dengan dasar Alkitabiah yang benar untuk mengembalikan pemahaman yang benar kepada teman saya? Nah, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ya kurang lebih itu sama. Kalau ada teman nih, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kenal, pasti kita kan ini pingin ya Pak ya untuk
memberitahu kebenaran firman gitu. Tapi seringkali kita bingung karena seorang teman, orang terdekat kita ini udah merasa seperti berbahasa roh ini melekat dan tidak mungkin dilepaskan karena ini merupakan suatu tanda keintiman, kedekatan, keakraban dengan Allah. Jadi ini sesuatu seperti yang terhormat sekali kalau bisa berbahasa roh ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan sama kurang lebih dengan pertanyaan Bu Heni ini, tapi ada poin-poin penekanan yang sedikit berbeda-beda. Nanti Adel akan bacakan. Jadi penasaran kan ya semuanya? Tetap bergabung di program obrolan santai untuk malam hari ini sampai nanti pukul 8 malam. Adel mengundang untuk bisa bertanya melalui WhatsApp di 081-357-901628 dan Instagram @rmcsby dan juga Facebook RMC Radio Surabaya. Teman-teman yang tadi menyimak kita di live Instagram bisa gabungan lagi nih ya untuk menyimak kita bersama-sama di studio. Keadaan di studio yang semakin seru nih dengan pembahasan bahasa roh, pertanyaan-pertanyaan yang ya kurang lebih sama tapi waduh punya penekanan yang berbeda-beda karena mungkin pendengar semua ini bingung Pak. Di sekitarnya ada yang begini, ada yang begitu, semua pengen bertanya ya. Oke, kita langsung bergabung lagi. Tadi ada Pak Aryo yang menyapa nih, sudah siap mendengarkan dari tadi, on time sekali sudah menyimak dari awal ya. Ada Bu Melani juga yang wah sudah siap Pak mendengarkan. Kita bahas pertanyaan yang tadi sudah masuk ya Pak ya. Dari Ibu Heni Lisyowati ini. Bagaimana Pak kalau ada teman satu KTB dulu bersama-sama tapi kemudian berkumpul berpuluh tahun kemudian ternyata ada temannya yang menggunakan bahasa roh ini dan mempercayai perjamuan kudus bisa dilakukan siapapun, tidak perlu pendeta dan gereja. Bagaimana dengan dasar Alkitab yang benar untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman yang benar pada teman saya? Berarti ada dua hal ya. Ada dua hal ini sebenarnya. Jadi tentang bahasa roh sama perjamuan kudus. Iya, betul. Ya itulah menurut saya ya. Banyak orang yang jadi korban pengertian bahasa roh yang salah karena ya diajarkan seperti itu dan maaf saya juga katakan banyak orang karena tidak belajar mendalami Alkitab baik-baik tentang bahasa roh sehingga ya mengajarkan yang keliru juga kepada umat Tuhan sehingga ya banyak umat Tuhan yang juga ikut-ikut mengerti secara keliru. Nah itu termasuk saya dulu juga. Saya dulu adalah korban ajaran-ajaran yang nggak benar tentang bahasa roh sampai ya istilahnya ngawur-ngawur gitulah di dalam mempraktekkan bahasa roh yang nggak alkitabiah ya. Nah oke. Jadi tentang perjamuan kudus bisa dilakukan oleh siapa saja. Memang tidak ada di Alkitab peraturan yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu harus pendeta atau harus hamba Tuhan. Tidak ada, tetapi ini demi ketertiban. Ya, gereja itu kan terus berkembang. Gereja itu juga nggak makin lama makin ngawur kan, nggak makin lama makin kacau, tapi makin lama makin tertib. Dan ada aturan-aturan main yang disepakati oleh gereja-gereja yang berkembang dalam sejarah sampai hari ini. Sehingga hari ini memang perjamuan kudus itu tidak boleh dilakukan dengan main-main loh. Tidak boleh juga dilakukan dengan orang sembarangan. Maksudnya kalau orang tidak ngerti tentang perjamuan kudus lalu memimpin perjamuan kudus kan bahaya sekali. Apalagi kalau mengertinya salah ya tentang perjamuan kudus lalu ada mistik-mistiknya itu ada percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib setelah minum ini dapat seperti minum obat kuat atau bagaimana gitu ya. Sehingga waduh menjadi sakti luar biasa. Wah, ini sudah menyimpang sekali dari maksud perjamuan kudus itu apa. Nah, itu untuk menghindari kekacauan-kekacauan ini yang memimpin perjamuan kudus tidak boleh sembarangan orang. Termasuk membaptis juga. Membaptis pun juga tidak ada peraturan itu harus hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau semua orang mau membaptis sembarangan tidak bertanggung jawab ya toh. Lalu banyak bimbingan-bimbingan yang keliru karena oleh orang-orang yang tidak belajar Alkitab baik-baik. Ya termasuk ini tadi bahasa roh. Banyak orang tidak belajar Alkitab baik-baik lalu asal niru aja, asal pokoknya temanku bisa bahasa roh, aku juga mau bahasa roh. Tapi nggak ngerti kegunaannya buat apa, nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti sejarahnya,
nggak ngerti ini apa munculnya bahasa roh ini dalam kaitan apa seperti yang tadi saya jelaskan itu. Nah, mari belajar baik-baik ya toh supaya kita bisa membimbing orang lain dengan baik juga. Nah, termasuk teman-teman kita yang melakukan hal yang keliru. Nggak bisa cuma dikasih tahu 1-2 kali aja, tapi harus diajak belajar baik-baik, belajar dengan tekun. Ya toh, memang belajar Alkitab itu dulu saya itu juga meremehkan belajar Alkitab itu. Saya kan dulu dari S1 masuk sekolah Alkitab. Menurut saya, aduh belajar Alkitab itu ya ringan lah, gampang gitu loh. Maksudnya apanya yang sulit belajar Alkitab itu bagi saya, dulu saya belajar teknik elektro, wah jauh lebih sulit daripada belajar Alkitab. Tapi setelah saya masuk sekolah teologi, saya baru sadar saya ini ternyata keliru ya, penilaian saya keliru. Jadi, saya lihat buku-buku teologi, waduh luar biasa, tebel-tebel, waduh mengerikan deh. Sehingga saya akhirnya sadar orang belajar teologi itu bukan gampang, bukan sembarangan. Ya, saya sangat-sangat terkagum-kagum dengan orang-orang teolog-teolog itu yang mau mengabdikan seluruh hidupnya untuk belajar Alkitab dengan luar biasa sekali. Saya sangat hormat dan salut dengan orang-orang yang sudah dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kita, sehingga kita juga sekarang banyak belajar Alkitab dari orang-orang terdahulu yang sudah menekuni Alkitab secara luar biasa. Nah, karena pernyataan Pak Andi tadi ini tidak bisa dijelaskan 1 kali, 2 kali, tapi harus terus belajar. Nah, lantas kalau dikaitkan dengan pertanyaan dari Ibu Heni tadi, apakah berarti tidak mungkin Pak untuk bisa berargumentasi dengan dasar Alkitab yang benar bisa. ketika di depan mata itu ada orang yang teman kita gitu yang melakukan praktek ini? Bisa dikasih rangsangan-rangsangan aja untuk dia mau belajar Alkitab dengan lebih lanjut. Misalnya gini, kamu tahu nggak kalau istilah bahasa roh itu salah? Nah gitu aja kan, itu kan sudah bikin orang shock sedikit gitu ya. Salahnya di mana? Gitu kan. Makanya kamu harus belajar Alkitab baik-baik, karena itu ternyata salah kaprah itu menyebut bahasa roh itu enggak ada di Alkitab itu istilah bahasa roh. Nah itu aja sudah kaget gitu loh. Nah jadi kita kasih rangsangan-rangsangan kepada dia, atau istilahnya trik-trik untuk dia akhirnya baru sadar ya, wah aku ternyata selama ini salah gitu loh. Berarti berupa ini ya Pak ya, pertanyaan, trigger, pemicu gitu ya untuk dia kembali bertanya. Dan ya kalau bertanya terus itu juga membuat, nah makanya belajar itu ya, mengarahkan dia untuk belajar. Karena ini memang tidak bisa dipelajari, tidak bisa dijelaskan sekali atau 2 kali kalau menurut Pak Andi tadi ya. Karena ini adalah ya sebuah memang orang Kristen kan belajar tidak pernah selesai. Iya betul sekali, seumur hidup belajar. Makanya jangan cuma sekali 2 kali lalu dianggap sudah tahu semua. Nah itu malah bahaya. Nah kadang-kadang yang menganggap Pak, kalau berbahasa roh itu kan intim, dekat dengan Roh Kudus, tuh bisa pinter Pak, langsung dengan sendirinya Pak. Karena banyak bercakap-cakap tuh jadi banyak tahu ya, itu Pak. kacau itu. Oke. Terima kasih untuk Bu Heni yang sudah memberikan pertanyaannya. Kita lanjut ya Pak ya. Langsung meluncur ke selanjutnya. Selamat malam Pak Andi. Teman saya ada yang berkata bahwa dengan bahasa roh itu, nah ini yang barusan kita bahas juga, dia berbicara secara langsung dengan Tuhan. Langsung ini Pak, supaya iblis tidak mengerti rahasia. Bagaimana penjelasan tentang ini? Juga ada yang berkata dengan doa bahasa roh merupakan untuk penyembuhan penyakit-penyakit. Terima kasih. Gimana Pak? Ya ini dulu saya juga kena yang kayak gini-gini, ajaran yang konyol-konyol ini ya. Saya juga terpengaruh. Tapi sekarang saya baru sadar, waduh itu nggak benar sama sekali ya. Gini aja, coba logikanya, coba ditangkap ya logikanya. Kalau dengan bahasa roh kita doa sama Tuhan, lalu setan nggak ngerti, ya toh, yang ngerti cuma kita sama Tuhan aja. Atau bahkan kita aja, kita nggak ngerti juga kok bahasa roh itu apa, kita nggak mengerti, yang ngerti cuma Tuhan. Ya, tapi gini, logikanya gini, saya kasih contoh yang ringan aja. Coba pikirkan atau teliti dalam Alkitab.
pernahkah Tuhan Yesus berdoa pakai bahasa roh? Iya. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah dicatat dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus pakai bahasa roh. Ada orang bilang masih ngengkel ya, misalnya apa yang tidak ditulis di Alkitab belum tentu tidak ada. Iya, memang apa yang tidak ditulis di Alkitab belum tentu tidak ada, memang betul. Tapi kalau bahasa roh itu memang penting untuk bicara sama Tuhan dan supaya setan tidak diketahui, kenapa Tuhan Yesus tidak mengajari bahasa roh? Iya. Nah itu. Lalu yang berikutnya, saya mau juga kasih pertanyaan dengan ini. Kenapa Tuhan Yesus sendiri waktu berdoa, dicatat di Alkitab, berdoanya pakai bahasa biasa, tidak pakai bahasa roh. Pakai bahasa Aram pada waktu itu. Bahasa sehari-harinya Aram ya. Bukan Arab tapi Aram. Itu bahasa sehari-hari orang Yahudi pada waktu itu. Ya, kenapa tidak pakai bahasa roh Tuhan Yesus? Kalau bocor, makanya Tuhan Yesus pakai bahasa biasa, makanya bocor. Makanya iblis tahu, makanya sampai Tuhan Yesus dikhianati. Dan Tuhan Yesus tanda petik gagal, gara-gara tidak pakai bahasa roh. Nah itu kan konyol banget. Kalau ceritanya tadi bahasa roh supaya setan tidak ngerti. Saya seringkali guyonannya gini, bukan hanya setan tidak ngerti, dan bukan hanya orang lain tidak ngerti, dan bukan hanya saya tidak mengerti, Tuhan pun tidak ngerti kalau bahasa roh yang bukan dalam bentuk bahasa. Nah itu tapi nanti kita bahas nanti aja. Ini kita tidak membahas itu. Itu nanti di Korintus. Di Korintus kita akan bahas tuntas itu tentang bahasa yang tidak dimengerti. Ya. Oke, itu tadi ya sudah membahas pertanyaan dari ini bagaimana ini Pak berarti berkata dengan doa bahasa roh merupakan untuk penyembuhan penyakit ya, ini termasuk ya semuanya yang kalau bahasa Pandi tadi ngaco-ngaco itu tadi ya Pak ya. Ya itu berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan mistis yang ya istilahnya apa ya, kayak dianggap jampi atau mantra begitu ya. Sehingga dengan kata-kata itu mengandung kesaktian dan bisa menyembuhkan atau bisa bahkan melakukan hal-hal spektakuler ya toh. Saya pernah mendengar kesaksian orang di jalan yang macet katanya. Lalu dia bahasa roh. Waktu bahasa roh, semua mobil di depannya minggir semua. Waduh, ya enak loh kayak gitu. Ya enggak usah polisi aja nanti kalau macet-macet. Kita pakai bahasa roh nanti minggir semua. Ya oke lah, saya nggak mau bahas dulu ini nanti nanti banyak yang berprasangka buruk kalau saya ngomong kayak gini, dipikir saya mau menghina atau merendahkan. Enggak. Saya ingin saudara semua belajar baik-baik Alkitab. Kalau kata-kata saya ada yang tidak sesuai dengan Alkitab, saudara boleh protes, saudara boleh menanggapi. Ya, di mana saya ngomong tidak alkitabiah gitu. Saya bukan mau sombong, tidak. Manusia pada dasarnya semua itu sombong ya toh. Tapi maksud saya ini, mari saya mau mengajar Anda, untuk mengajak Anda semua, mari kita melihat apa yang Alkitab mengajarkan tentang bahasa roh ini. Ini dari penelitian saya sendiri juga saya belajar. Saya dulu mengalami juga, lalu bagaimana saya akhirnya sadar itu salah, bagaimana sekarang saya mengerti yang benar, dan bagaimana membedakan antara Kisah Rasul dan Korintus. Nah ini semua saya sudah pelajari, saya mau bagikan untuk Anda semua. Oke, ini masih tersisa 15 menit terakhir ya. Adel mengundang untuk mendengar semuanya yang masih ingin bertanya, boleh masukkan saja pertanyaannya malam ini. Nanti kita akan bahas di hari Kamis Q&A, Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim dengan topik yang sama, Pentakosta dan bahasa roh. Masih ada pertanyaan dari Budiman Alim. Kemudian ada Pak Musa dan ada Bapak Elia nih. Masih 3 pertanyaan menanti Pak untuk Pak Andi. Boleh bernapas sejenak sambil Adel menyapa dulu yang sudah bergabung di live Instagram kita. Ada Joshua Eris, ada GRIIKG, ada juga Pancadie. Kemudian ada Oriflame Secret ini yang bilang terima kasih untuk Pak Andi atas berkat firman Tuhan untuk mengenal reform. Sola Gracia. Oke, ada Priscilla Kusnadi juga.
Ada Panca Die nih yang mungkin berkomentar, kalau biar setan nggak ngerti bahasa aneh-aneh tersebut, mending berdoanya di tempat tertutup aja. Ya setannya tembus juga. Iya, sama aja bisa ya, menembus ruangannya. Oke, oh ternyata masih banyak ini Pak pertanyaannya. Ada di live Instagram kita, apakah bahasa Nah, lidah masih ada sampai saat ini? Mungkin itu nanti ya Pak ya, 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 kelihatannya ya. ya. Yang di pembahasan selanjutnya juga bisa. Dari Panca Dia ini, bahasa aneh-aneh tersebut justru mengundang iblis sampai jemaatnya terkapar. Oke, makin seru ini komentar-komentarnya ya. Oke, selamat bergabung buat semuanya yang sudah live di Instagram kita. Thank you ya semuanya buat Ya. komentar-komentarnya untuk memperjelas dan mungkin sedikit menyinggung-nyinggung gitu ya Pak ya. Menambahi dari statement-statementnya Pak Andi. Terima kasih ya untuk Panca Dia yang Ya. sudah berkomentar. Oke, kita lanjutkan ya. Pendengar semua yang baru bergabung bisa memberikan pertanyaan di 081 357 901628 atau kita ada live di Instagram @rmcsby. Dari Budiman Alim. Selamat malam Pak Andi. Tolong tanya, apakah bahasa lidah di kisah Rasul itu dilakukan oleh para rasul dalam bahasa Ibrani atau Aram, tapi didengar oleh orang-orang kafir itu dalam bahasa mereka masing-masing? Atau para rasul itu dikuasai oleh Roh Kudus dan berbicara langsung dalam bahasa mereka? Terima kasih. Ya, ini ada dua tafsiran memang Aha. mengenai hari Pentakosta itu. Yang pertama, para rasul itu hanya bicara bahasa Aram bukan Ibrani. Ibrani sudah nggak boleh dikatakan tidak dipakai jadi bahasa sehari-hari pada waktu itu, jadi bahasa Aram, atau mereka memang betul-betul bisa berbahasa lain. Saya lebih condong menafsirkan mereka betul-betul berbahasa lain. Kalau mereka hanya bisa berbahasa Aram saja, bahasa sehari-hari mereka, itu berarti mereka tidak punya karunia apa-apa. Mereka cuma karunianya ya tidak ada karunia, mereka cuma berbahasa biasa kok, bahasa sehari-hari biasa. Cuma yang mendengarkan yang dapat karunia Iya, gitu, iya. yang dapat karunia mendengar bahasa itu bisa sampai ke telinganya jadi bahasa lain gitu. Nah, menurut saya mereka benar-benar berkarunia dan bisa berbahasa lain. Jadi kalau begitu bagaimana itu mereka berbahasa lain itu kan banyak bahasanya ya. Saya tafsirkan itu bicaranya para rasul itu akhirnya bicara dalam itu kan ribuan orang itu ya, ribuan orang. Jadi itu dalam kelompok-kelompok orang-orang yang pendatang-pendatang ini, mereka kan berkumpul, pendatang yang dari daerah ini kumpul, dari daerah ini kumpul. Biasa itu daerah yang dari daerah yang sama akan berkumpul di daerah orang-orang yang memang berasal dari daerah yang sama begitu. Dan para rasul itu di kumpulan itu mereka bisa berbahasa daerah mereka. Nah, itu tafsiran saya. Jadi bukan para rasul itu semuanya ngomong bahasa Aram semua lalu tiba-tiba di telinga mereka jadi berubah bahasanya. Oke, itu menjawab pertanyaan dari Budiman Alim ya malam Tapi itu hari ini. nggak terlalu ini ya. Bagi saya itu nggak terlalu pentingnya bagaimana. Tapi yang penting itu adalah tanda ini dipakai Tuhan itu untuk membuat banyak orang terkejut dan terkagum-kagum melihat para rasul yang itu bisa berbahasa lain itu. Oke, Pak Andi, ini sudah 10 menit terakhir. Masih ada beberapa pertanyaan, cukup banyak. Ada Pak Musa yang memberikan langsung beberapa poin pertanyaan. Kita mau simpan atau mau jawab? Atau Pak Andi mau berikan kesimpulan aja? Kesimpulan untuk malam hari ini? Ya boleh. Berarti kita keep aja ya Pak Musa ya Pak ya? Ya. Oke. Enggak apa-apa, nanti kalau sempat dibacakan aja. Oke. Jadi begini ya saudara, saya kembali lagi kepada makna daripada tanda. Kita jangan mengejar tanda, karena tanda itu dipakai untuk mau mencapai suatu makna. Di balik tanda ada message atau berita yang mau disampaikan. Nah, yang harus kita tangkap adalah berita di balik tanda.
Nah, kebanyakan orang zaman sekarang itu yang dikejar-kejar adalah tandanya dan ingin memiliki tanda itu. Itu salah kaprah, yaitu seperti yang saya pernah kasih ilustrasi, saya membutuhkan tanda arah jalan untuk menunjukkan kemana arah ke Jakarta. Saya mau dari Surabaya ke Jakarta. Lalu saya menemukan tanda itu arah ke Jakarta itu belok kanan gitu. Wah, saya sudah menemukan tanda, lalu tandanya saya lepas, saya bawa pulang. Nah, apakah seperti itu? Mhm. Ya, tidak kan. Tanda itu hanya dibutuhkan untuk membuat saya mengerti arah Jakarta. Setelah saya melihat tanda itu saya tinggalkan. Saya tidak terus-menerus minta tanda itu saya miliki begitu, ya toh. Mhm. Nanti di jalan lain ada lagi tanda lain. Apakah semua tanda itu nanti saya lepas, saya bawa pulang semua? Ya enggak kan. Jadi itu tanda yang memang dipakai. Tapi untuk melaksanakan suatu misi yang datang dari Allah. Nah, mari kita sama-sama berjuang untuk misi di balik tanda dan bukan mencari-cari tanda-tanda untuk kepuasan dan kenikmatan diri kita. Itu sudah salah kaprah ya. Nah, mari Mhm. kita setelah mengerti ini kita boleh paham. Lalu saya mau ulangi lagi, nanti mungkin Adelia bisa juga tegaskan kembali apa yang tadi saya sudah jelaskan mengenai kenapa kok Tuhan pakai bahasa orang asing, orang Mhm. kafir, bahasa Mhm. orang kafir yang sebetulnya sangat dihina oleh orang-orang Yahudi dan Mhm. direndahkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan mau pakai bahasa yang direndahkan orang Yahudi ini. Ya, dan itu merupakan suatu penggenapan daripada nubuat kitab Yoel. Mhm. Ya, di mana ya itu tadi saya bilang orang-orang Yahudi itu merasa superior, Mhm. merasa paling hebat, paling paling unggul, semua itu sampah, semua bangsa-bangsa lain sampah. Nah, Tuhan Mhm. juga mau mempermalukan bangsa Israel yang super sombong ini. Mhm. Tuhan bisa pakai bangsa lain yang bahasa-bangsa lain yang mereka hina itu. Ya. Mhm. Nah, sehingga itu justru berkat Tuhan melalui bahasa orang kafir. Kalau dulu pikirannya berkat Tuhan selalu dari orang Yahudi. Mhm. Sekarang berkat Tuhan dari bahasa orang kafir. Mhm. Seperti itu. Nah, itu. Ya, biarlah ini konteks ya. Ini cara belajar mengerti konteksnya. Kenapa munculnya bahasa roh. Kalau kita tidak mengerti ini, ya itu tadi ikut-ikutan akhirnya. Mari bahasa roh, kita sekarang Mhm. ikut bahasa. Nah, kalau kita sudah mengerti ini latar belakangnya seperti itu, nanti kita baru paham. Lalu kita mau niru-niru itu mau buat apa sekarang gitu. Mhm. Nah, kita belum membahas tentang bahasa yang gejala-gejala yang terjadi di Samaria, Mhm. lalu di Cornelius, ya Mhm. toh, lalu di Efesus. Nah, itu ada kejadian-kejadian yang mirip terjadinya bahasa, ya itu bahasa yang katanya bahasa roh itu yang salah kaprah ini. Ya, nah nanti kita akan jelaskan itu. Saya akan rencana menjelaskan tuh hari Kamis yang akan Mhm. datang ya, menjelaskan mengenai bahasa roh yang terjadi di Samaria, di Cornelius Mhm. dan di Efesus. Nah, ini semua supaya lebih jelas Mhm. kenapa kok muncul bahasa-bahasa lain ini di dalam momentum-momentum yang tiga momentum yang tadi saya sebutkan. Nah, itu Mhm. nanti kita bahas bersama. Wah, banyak ini ya, merebak sekali fenomena bahasa roh ini di beberapa kisah-kisah juga di dalam Alkitab. Nih pastinya Kamis akan semakin mencelikan kita semua, membuat kita belajar lebih banyak lagi tentang seperti apa sih seharusnya memahami tentang bahasa lain atau yang disebut dengan bahasa roh ini dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ataukah selama ini kita hanya menjadi pengikut asal ngikut sana ngikut sini gitu ya, sesuai dengan apa yang sedang berkembang dan merebak. Nah, jangan sampai ya. Mhm. Jangan sampai kita cuma sekedar ikut-ikutan tapi tanpa mengerti dasarnya kebenaran seperti apa. Oke, itu tadi sudah menjadi penutup kesimpulan untuk Yang malam belum hari sempat ini. dengar bisa Mhm.
dengar siaran ulang. Ya, hari Rabu kita akan memutarkan siaran ulang untuk program obrolan santai ini pukul 19.30 dan juga diputar lagi di hari Jumat pukul 17 ya Pak ya? Yes. Ya, hari Jumat pukul 17, hari Rabu 19.30 dan Jumat pukul 17 untuk siaran ulang program obrolan santai dengan tema Pentakosta dan Bahasa Roh. Banyak sekali yang sudah dicelikan malam hari ini, tentu saja dengan topik Bahasa Roh ini yang semua kita tahu, tapi semua berbeda-beda penerapannya, pemahamannya, dan menganggap ini sebagai sesuatu apa? Apakah sakti mandraguna seperti tadi yang sudah dibahas juga? Apakah ini menjadi sebuah aji-aji ya? Nah, masih banyak pertanyaan, Adel bacakan saja tapi dijawab nanti di hari Kamis ya Pak ya, untuk pertanyaan dari Pak Musa dan Pak Elia. Ini banyak pertanyaan Pak Musa ya. Apakah bahasa roh itu diperlukan? Bagaimana bahasa roh yang sesuai dengan Alkitab? Mengapa ada gereja yang suka menggunakan bahasa roh dan mengapa ada yang tidak sama sekali? Apakah bahasa roh itu ada dua macam? Apakah sampai sekarang masih diperlukan? Bisa ya Pak ya, nanti kita bahas di hari Kamis ya Pak ya. Kita sedikit mereview lagi. Kemudian ada Bapak Elia nih yang selalu pertanyaannya ini mendalam sekali Pak. Bukankah teolog hari ini tahu tentang kebenaran yang Pak Andi sampaikan, tetapi mengapa mereka mempopulerkan yang mereka sudah tahu itu tidak benar? Kemudian yang kedua, apakah tamparan kepada Yahudi ini membuat Yahudi sampai sekarang ini berubah atas kesombongannya? Kita bahas lebih mendalam di hari Kamis. Jadi jangan lewatkan, dicatat tanggalnya ya, di reminder. Dari Kamis nanti Q&A, question and answer bersama Pendeta Andi Halim ya, pukul 18.30 juga. Sebelum tutup, sebelum masuk ke dalam doa, ini kita baca dulu yang sudah bergabung di live Instagram ya Pak ya. Ini ada sedikit masukan dari Pancadie. Pak Andi, kapan bahas Yudas Iskariot masuk surga atau neraka katanya. Kemudian dari Oriflame Secret, Pak Andi kapan-kapan bahas tulip, thank you. Ya, saya juga tunggu tentang tulipnya. Ada Yosua Eris, selamat malam Pak Andi, saya ingin bertanya, apa reaksi Bapak apabila di gereja Bapak tiba-tiba ada jemaat yang berbahasa roh? Nah ini, terima kasih sebelumnya Pak. Oke, dijawab semuanya untuk hari Kamis. Jangan lewatkan Q&A, question and answer bersama Pendeta Andi Halim ya, pukul 18.30. Ada yang baru masuk juga pertanyaannya dari Dani Wijaya, dia belum bisa bacakan. Hari Kamis ya, sekali lagi dicatat, hari Kamis 18.30. Oke Pak, kita tutup dalam doa. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu menuntun gereja-Mu untuk kembali kepada kebenaran. Kami bersyukur kami boleh mengerti tentang signifikansi bahasa roh menurut Alkitab. Dan kami mau belajar lebih lanjut Tuhan pada hari-hari selanjutnya, belajar bersama melalui radio RMC ini. Tuhan boleh berkati supaya makin banyak jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan, datang pada kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan berkati semuanya. Dan kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.